Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are group 9 and on this occasion, we would like to present your topic, linear regression and correlation analysis. Through this presentation, we will explain the basic concept, definition, and difference between linear correlation and linear regression, along with simple examples to make the material easier to understand. We hope this presentation will be useful and enhance your understanding of the topic. Thank you for your attention and enjoy the presentation. Analisis regresi dan korelasi linear. Next, dalam penelitian, kita sering ingin mengetahui hubungan antar variabel. Contohnya nih, apakah motivasi karyawan mempengaruhi kinerja karyawan? Selanjutnya, apakah harga berpengaruh pada jumlah pembelian? Nah, analisis regresi dan korelasi digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, dalam sebuah penelitian, kita sering menemukan pertanyaan tentang hubungan antar variabel. Misalnya, apakah motivasi kerja mempengaruhi kinerja karyawan? Atau apakah harga pembelian mempengaruhi jumlah pembelian? Nah, pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab hanya dengan perkiraan, sehingga diperlukan alat analisis statistik, yaitu regresi dan korelasi. Next, pengertian korelasi linear. Nah, jadi korelasi linear adalah ukuran hubungan antar dua variabel menunjukkan arah hubungan positif atau negatif, kekuatan hubungan atau lemah dan kuat, tidak menunjukkan sebab akibat, hanya hubungan. Jadi, korelasi linear ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel saling berhubungan atau tidak. Sehingga, korelasi hanya menunjukkan arah dan kekuatan hubungan, namun tidak menjelaskan apakah satu variabel menyebabkan variabel lainnya. Lalu, koefisien korelasi atau R. Nilai R berada antara -1 sampai +1. Jadi, R sama dengan +1, hubungan positif sempurna. Lalu, R sama dengan -1, hubungan negatif sempurna. Dan R sama dengan 0, tidak ada hubungan. Jadi, semakin mendekati kurang lebih 1, hubungan semakin kuat. Lalu, intinya, hubungan dalam korelasi diukur menggunakan koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R. Nah, nilai R ini berada antara minus sampai +1. Jadi, semakin mendekati angka 1 atau -1, maka hubungan antar variabel semakin kuat. Begitupun sebaliknya, jika mendekati 0, maka hubungannya semakin lemah. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari korelasi. Korelasi dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hubungan antara tinggi badan dan berat badan yang biasa disebut dengan korelasi positif. Karena ketika tinggi badan seseorang meningkat, biasanya berat badannya juga ikut meningkat. Kedua variabel ini bergerak searah. Sementara itu, hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan disebut korelasi negatif. Hal ini terjadi karena ketika harga barang naik, barang menjadi lebih mahal sehingga jumlah pembeli atau permintaan cenderung menurun. Jadi, ketika satu variabel naik, variabel lainnya justru turun. Contoh lainnya adalah hubungan antara jam belajar dan nilai ujian yang biasanya menunjukkan korelasi positif. Semakin lama waktu belajar, pemahaman materi umumnya semakin baik, sehingga nilai ujian cenderung meningkat. Namun, korelasi ini tidak selalu sempurna karena masih dipengaruhi oleh faktor lainnya. Dan selanjutnya slide ke-6 yaitu pengertian regresi linear. Regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai variabel Y berdasarkan variabel X. Regresi menunjukkan hubungan sebab akibat, terdiri dari variabel bebas yang dilambangkan dengan X dan variabel terikat yang dilambangkan dengan Y.
Berbeda dengan korelasi, regresi linier digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Regresi juga dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Dalam regresi, terdapat variabel bebas yang memengaruhi dan variabel terikat yang dipengaruhi. Slide ketujuh yaitu persamaan regresi linier. Persamaan umum, keterangan. Y, variabel terikat. X adalah variabel bebas. Dan A adalah konstanta, serta B adalah koefisien regresi. Nilai B menunjukkan besar pengaruh X terhadap Y. Regresi linier dinyatakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan A, ditambah B kali X. Nilai A merupakan konstanta, sedangkan B menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai B positif, maka pengaruhnya akan searah. Oke, di sini kita akan pakai contoh jam belajar sebagai variabel X dan nilai ujian sebagai variabel Y. Regresi linier itu kan sebenarnya dipakai untuk melihat apakah X itu berpengaruh ke Y dan seberapa besar pengaruhnya. Nah, kalau hasil perhitungannya menunjukkan koefisien regresi bernilai positif, artinya hubungannya searah. Maksudnya, setiap jam belajar bertambah, nilai ujian juga cenderung naik. Jadi bukan hanya sekedar belajar lama nilai tinggi, tapi ada pola yang bisa dibuktikan secara angka lewat regresi linier. Oke, selanjutnya itu perbedaan korelasi dan regresi. Perbedaan antara korelasi dan regresi ini terletak pada apa yang ingin kita cari. Korelasi hanya menunjukkan apakah dua variabel saling berhubungan atau tidak, tanpa menjelaskan mana yang mempengaruhi. Jadi, di korelasi tidak bisa disimpulkan sebab dan akibatnya. Sementara itu, di regresi digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Di sini kita menganggap variabel X mempengaruhi variabel Y, sehingga hubungan sebab dan akibatnya bisa dianalisis. Karena regresi memiliki arah berpengaruh yang jelas, hasilnya juga bisa digunakan untuk melakukan prediksi. Itu sebabnya regresi sering dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai kesimpulannya, koreksi itu digunakan untuk melihat apakah antara variabel saling berhubungan, sedangkan regresi digunakan untuk melihat pengaruh sekaligus melakukan prediksi. Kedua analisis ini sama-sama penting, terutama dalam penilaian ekonomi, bisnis, dan sosial, karena membantu kita memahami data secara lebih objektif dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang analisis regresi dan korelasi linier. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.